Tapi ada sisa-sisa kekuasaan Ibnu Sina untuk turun untuk menyikapi tentang banjir itu. Kota seribu sungai sudah menjadi tidak elok lagi untuk disematkan. Sejumlah wilayah warga yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan terpaksa mengungsi karena banjir di sejumlah ruas jalan kota. Sementara bantuan pemerintah Salah satunya banjir yang melanda. Meninjau banjir di Provinsi Kalimantan Selatan yang terjadi di hampir 10 kabupaten dan kota. Ini adalah sebuah banjir besar yang mungkin sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi program Celoteh Sukro. Kali ini kita akan membahas tentang fenomena banjir di Kota Banjarmasin. Kita ingin mengingatkan sudah hampir 4 tahun. Dulu tanggal 15, 12, 13, 14 Januari 2021. Intensitas hujan di Kalimantan Selatan sangat lebat sekali. Bahkan semua kabupaten mengalami yang namanya kebanjiran. Dan lebih parah lagi, Banjarmasin sebagai ibu kota Kalimantan Selatan mengalami hal tersebut, sehingga julukan kota seribu sungai sudah menjadi tidak elok lagi untuk disematkan karena sungai-sungainya tidak bisa lagi menampung air. Nah, kali ini saya berbicara dan mengingatkan kembali karena saya kemarin ikut serta mencari solusi bagaimana sungai-sungai yang mampat, kawasan mana yang banjir, itu harus segera dicari. Bahkan yang paling ekstrim kemarin, tempat aparat keamanan berhuni tidak bisa turun kantor karena dikepung oleh banjir. Di mana itu? Nah, di Jalan Ayani ada salah satu jurnalis yang juga ikut melihat fenomena banjir di Banjarmasin. Salah satunya saya fokus dulu di Jalan Ayani. Nah, itu di mana ya? Saya lupa tuh karena sudah 4 tahun nih. Komplek polisi. Nah, mungkin kita kenalkan langsung gimana Pak Rasidi waktu itu di komplek polisi tempat para warganya bermukim di daerah Ayani seberang Habi. Itu kawasan apa dulu? Bina Brata ya? Iya, Bina Brata. Ya Bang, kan sekarang kita ada di akhir Desember. Betul. Kalau tadi Bang Sukro mengingatkan Januari 2021, kita dalam hitungan hari masuk ke tahun ke-4 ya? Ya. 22, 23, 24, 25. Betul. Jadi Januari 2025 adalah 4 tahun kita mengenang peristiwa banjir. Peristiwa yang kita tidak pernah bayangkan, Bang. Betul. Yang tadi Bang Sukro cerita, bagaimana Jalan Ahmad Yani itu, kita tidak pernah bayangkan akan seperti itu. Iya. Dalamnya luar biasa kan, Bang. Tidak bisa dilewati, padahal itu jalan protokoler. Pintu masuknya orang luar kota menuju kantor rumah gubernur, ya kan? Pemerintahan kota. Iya. Gimana orang bisa, waktu itu saya nggak bisa dibayangkan gimana orang beraktivitas. Yang paling parah tadi ya betul saya bilang komplek Bina Brata itu. Gimana itu sebagai pengawal keamanan, polisi sudah sibuk mengamankan yang lain, ternyata rumahnya kebanjiran. Padahal di situ sudah dibangun zamannya Polda Basir ya, kalau nggak salah di Bina Brata itu ada kolam besar. Jadi depan itu ya. Di depan di tengah komplek itu nggak bisa tertampung. Kenapa ya itu bisa terjadi waktu itu? Kan waktu itu kalau kita mengenang kembali cerita suram banjir Januari 2021 kan Bang, praktis ya, sepanjang Jalan Ahmad Yani sampai ke Gambut, Kabupaten Banjar itu kan itu dalam kan waktu itu. Kita sekali lagi tidak pernah membayangkan itu. Ketika itu hujan sedang tinggi-tingginya. Ya mungkin mirip-mirip sekarang ini kan, kita juga hujan semakin sering nih. Hujan semakin sering, volumenya juga semakin tinggi. Nah, tambah misalnya beberapa hari ini kan kita banjir rob juga terjadi. Air pasang laut itu naik kan. Makanya beberapa kawasan beberapa hari lalu misalnya di Jalan Ahmad Jalan Brigjen Hasan Basri, Kaitangi itu kan Bang. Nah, itu kan terendam juga tuh. Walaupun hanya hitungan jam kan, karena dia hanya rob.
Nah, yang terjadi Januari 2021 itu selain rob, air pasang yang naik tadi, kemudian hujan, ditambah lagi air dari hulu. Iya. Karena waktu itu kan banjir di hulu kan, Bang? Betul, ya daerah hulu sungai sana kan. Heeh. Ya, ya. Nah, makanya kan harusnya ini sudah kurun waktu 4 tahun, makanya kenapa kita ngobrol tentang banjir, kita berharap masalah itu sudah selesai, paling tidak bisa terurai dengan sistematik ya, bahwa katanya ada teman saya waktu itu viral juga waktu itu, sebenarnya tadi Pak Rasidi mengatakan karena di hulunya itu juga kirimannya gede yang hingga di Jalan Ayani Kabupaten Banjar itu juga meluap juga kan jalan adanya. Sebenarnya ketika teman saya yang jadi viral tuh ada alternatif untuk meng-crossing sungai di daerah kilometer 18 itu untuk diolah crossing untuk bisa dilempar airnya ke Sungai Barito. Tidak harus melulu di Sungai Matapura. Nah, di Sungai Matapura waktu itu betul Pak Rasidi naik kan karena banjir rob juga kan. Air laut sudah meninggi. Dan ketika saya jadi anggota dewan waktu itu hearing dengan balai, dia mengakui bahwa sedimen lumpur di Sungai Matapura itu tinggi sekali dan tidak dipelihara. Kata dia 30 tahun nggak dipelihara. Seandainya Sungai Matapura itu tidak dipelihara, saya rasa tidak tersebar sungai itu bisa menampung. Nah ini. Bang, tapi kan yang menjadi pertanyaan besar juga misalnya, apa pula yang sudah kita lakukan pasca banjir itu? Nah, artinya kemudian kita kan harus berbicara jauh ke depan. Lingkungan kita hari ini kan tidak baik-baik saja. Betul. Tidak lebih baik daripada sebelum-sebelumnya misalnya. Bagaimana daerah tangkapan di atas sana, hutan-hutan kita kondisi sekarang seperti apa? Betul. Kan dalam kondisi yang setiap tahun semakin parah kan kondisinya. Artinya daya tampungnya juga tidak semakin maksimal. Nah, pertanyaan besarnya kita lagi, apa yang sudah kita lakukan untuk itu? Maka harusnya ketika misalnya 4 tahun atau 5 tahun ini misalnya, kan ada yang kita lakukan secara sistematis untuk mengatasi itu, dan tidak hanya bisa misalnya hanya menjadi tugasnya tanggung jawabnya pemerintah Kota Banjarmasin. Kalau kita bicara Kota Banjarmasin, ini kan sudah lintas kabupaten, Bang. Harusnya kan ada upaya terintegrasi nih. Misalnya ketika banjir di hulu sana, kira-kira jalur turunnya kemana? Kemudian lagi sungai-sungai itu kan lintasnya lintas kabupaten. Misalnya antara Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Banjarbaru. Nah itu nanti larinya kemana? Termasuk yang crossing yang kata Bang Sukro tadi. Crossing misalnya di daerah Gambut, motong langsung misalnya tidak melalui Banjarmasin masuk Sungai Martapura. Tapi misalnya melalui Alu-Aluh dan segala macam. Nah, yang sudah kita lakukan apa setelah banjir? Kan jangan-jangan kita hanya panik ketika terjadi banjir, tapi pasca banjirnya kita ngapain? Kan itu yang kita khawatirkan, Bang. Oke, jadi kan Pak Rasidi mungkin sama dengan pemikiran teman-teman di luar sana, pemikiran orang-orang ahlinya. Tapi segmen yang pertama ini kita ngobrolnya karena tadi peristiwa mengingatkan, ada solusi sudah. Ya saya sih lebih fokus celoteh kita tema hari ini Banjarmasin nih fokusnya. Jadi tema segmen pertama ini kita ngobrol Banjarmasin waktu itu semua 5 kecamatan terendam. Ya, kecuali Banjarmasin Barat ya. Banjarmasin sebagian juga terendam. Ya. Ya, yang dekat dengan sungai ataupun air laut pasti masuk kan. Yang parah itu kan Banjar Selatan, Banjar Timur, Banjar Utara, Banjar Tengah ya. Betul. Nah, ketika Banjarmasin itu banjir dan pemerintahan waktu itu Ibnu Sina sedang tidak ada memegang kuasa karena sudah pengen siap-siap untuk bercalon lagi, maka terjadi stagnan ya kan, PJ Bupati, PJ Wali Kota waktu itu. Nah, tapi ada sisa-sisa kekuasaan Ibnu Sina untuk turun untuk menyikapi tentang banjir itu. Ya, salah satunya kita bongkar-bongkar di Jalan Ayani. Kenapa komplek polisi itu apa tadi? Bina Brata. Gagasan inisiatif dari Wagasana pembatas Jalan Ayani waktu itu dijebol. Supaya sungainya meluap ke sebelah, median jalan ya betul. Median jalan menyebar mengurangi itu salah satu terobosan warga yang sudah
kemana nih melapornya? Ini kan dalam keadaan panik. Darurat. Darurat. Sama waktu itu kan ada pos polisi yang di Simpang 3 Veteran kan? Betul. Kuripan. Kuripan yang Kuripan Veteran. Itu dibongkar ya. Dibongkar. Sepanjang situ lah. Pokoknya aksi bongkar-bongkar lah. Oh, ini penyebabnya. Berarti kan kelihatan manajemen pengelolaan lingkungan di Banjarmasin waktu itu tidak ada terkonsep terkendali. Maka sepertinya lumpuh pemerintahan. Makanya muncullah beberapa pegiat-pegiat, akhirnya disepakati bahwa penyebab banjir ini kalau di kawasan Jalan Ayani karena banyaknya jembatan yang tidak menghambat aliran sungai. Lalu dibongkarlah mulai kilometer 6 batas kota ya. Batas kota itu kantor Dolok. Satu jembatan dibongkar. Ada lagi jembatan di sampingnya sampai terus-terusan. Dan sampai jembatan-jembatan yang Dinas Tenaga Kerja Provinsi kelihatan ternyata pondasinya seperti pondasi kayak beban beton, kan banyak bisa dilihat lah bahwa semakin bahasa banjir itu camuh banget ternyata pembangunan jembatan di sepanjang Ayan ini yang akhirnya menghambat laju sungai, lagu air sampai di muka IAIN sendiri ada rumah orang, jembatan menghalangi juga. Kemudian dibongkar tuh. Dan ketahuan juga ternyata tidak bisa dipelihara karena ada yang namanya pipa di tengahnya itu. Jadi memang sungai itu tidak bisa dikeruk dan tidak dipelihara karena berisiko aja. Berisiko untuk dikeruk. Nah, ini kan satu problem untuk di Jalan Ayani. Kawasan-kawasan lain juga sepertinya seperti itu karena siringnya tidak ada di daerah Banjarmasin Utara, ya kan, ada jembatan di sana terendam di daerah-daerah. Problemnya juga masalah sungainya juga terhenti atau mampat. Ini problem kota Banjarmasin. Dan akhirnya entah bagaimana Banjarmasin ketiban rezeki katanya diberi kota yang diberi pinjaman dari yang jalan Petran itu. Revitalisasi sungai kawasan Petran. Petran Pasam itu yang nanti jadi solusi. Tapi kenapa ya sampai 4 tahun berlalu nggak ada yang di lain-lain juga pembenahan. Bahkan yang lebih parah, Jalan Ayani itu kok sepertinya tidak mengkaidahkan estetika kota lagi. Jembatan belingkar. Yang penting sungainya lewat. Solusinya sederhana sekali, tidak ada kajian. Yang penting jembatan bisa dilewatin oleh air. Padahal jembatannya sudah dikatakan banyak sudah. Nah, harusnya kan konsep-konsep itu harus duduk bersama orang-orang yang memikirkan tuh tahu. Ini harusnya harus dikatakan lagi ke publik. Ini solusinya ini. Ini kenapa kok tiba-tiba masing-masing menangkap solusi yang sederhana? Dibangunlah jembatan lagi tinggi, iya. Bahkan kan tidak jauh dari tempat kita nih, kan agak crossing sedikit arah ke kilometer 6 itu ada jembatan tuh, jembatan turun langsung ke aspal dan itu kan sangat curam, Bang. Betul. Itu kan sangat berbahaya. Nah, di satu sisi kalau kita bicara estetika kota, kayaknya kan tidak bagus kan kayak gitu. Ya, jujur saya katakan karena saya kemarin tuh masih di Dewan, saya tidak tahu tuh perencanaan itu. Tiba-tiba ujuk-ujuk ada. Padahal waktu banjir 12, 13, 14 Januari itu banyak pakar yang terlibat. Kenapa air itu bisa menurun, kenapa air itu bisa naik. Ada solusi-solusi yang diinventarisir. Makanya kemarin di Jalan Ayani dibikin tim. Waktu itu ingat Bang, tim sosialisasi bagaimana jembatan ini akan direvitalisasi untuk tidak banyak jembatan. Kesadaran daripada pemilik ruko. Ternyata mereka mengamini, silahkan aja kalau memang ada solusi yang terbaik. Yang penting kami tidak keluar lagi biaya. Artinya kalau dilakukan penataan, masyarakat, pemilik ruko segala macam, mereka sebenarnya tidak masalah kan? Betul. Tapi kan yang juga sering yang kita lihat di lapangan, masa ada satu jembatan jaraknya tidak sampai 10 meter, ada jembatan lagi. Betul. Padahal kan bisa dihubungkan hanya dengan cukup satu jembatan, jangan-jangan kan, Bang Sukro? Iya, ada juga peristiwa menarik juga ketika banjir itu sendiri. Ada teman kita juga penggabas, tiba-tiba dia tidak terfokus Jalan Ayani. Dia ingin mencontohkan bahwa sungai itu tidak boleh ada bangunan apapun, walaupun bangunannya itu berlebar untuk ormas keagamaan MUI di Jalan Jam-Jam. Nah, peristiwa banjir itu saya rasa banyak hikmah yang didapat oleh kita bahwa ternyata kita banyak melanggar.
yaitu pemerintah sendiri membangun bangunan di atas sungai. Kemarin akhirnya bersepakat tuh dirobohkan, dipindahkan loh, terjadi polemik, tapi karena momentumnya banjir, sepertinya legowo untuk dirusak, dihancurkan di Jalan Jati Janjam. Iya, artinya di apa waktu itu kan dibongkar. Bongkar. Nah, kan Bang harusnya gerakan masyarakat waktu itu kan luar biasa. Betul. Masyarakat sadar bahwa ada yang salah nih sehingga kemudian terjadi banjir. Iya. Orang kemudian menerima jembatannya dibongkar dan segala macam. Harusnya kan momentum itu bisa kita tangkap untuk jangka panjang. Iya. Jangan hanya ketika banjir kemudian kita gagap, kita kalap, udah kita lakukan upaya pembongkaran segala macam. Tapi pascanya itu seperti apa? Nah, Betul. coba Bang, hari ini hujan sebentar aja. Kita tuh sadar nggak misalnya Jalan Ahmad Yani itu kan sebentar-sebentar calap kan. Betul. Sekarang barusan tadi siang saya lewat nih misalnya arah ke dalam kota itu, sungai kiri kanan Ayani itu kan sudah hampir penuh tuh. Ya, Kemudian ada lubang menuju ke jalan raya, harusnya kan kalau ada genangan di jalan di aspal dia bisa turun ke sungai. Nah tapi sungai yang ini kan udah nggak bisa nampung lagi. betul. Bahkan air yang di sungai yang naik ke aspal. Nah artinya kan sudah betapa rawannya kita Banjarmasin kalau kita tidak melakukan upaya ekstra, Bang. Iya, makanya celotehan kita hari ini kan kita hanya mengenang. Banyak sudah hal-hal yang bisa kita kita bikin catatan. Oh, ternyata dengan adanya sesuatu kejadian, maka kita akan mengambil tindakan apa yang efektif, yang tidak efektif, yang kelihatan sudah memang melanggar, ya harus ditata. Ya, saya kemarin juga mencoba mengkomunikasikan dengan pemilik gedung yang hari ini jadi gubernur. Beliau welcome sekali, Pak. Saya sebagai warga dan mengingatkan Abang, cobalah rumah Abang ini ada tangkapan air kayak embung lah. Kan tidak mungkin lah rumah sampian itu gede, banyak, dibangun bangunan, nggak mungkin pakai ada sumur resapannya juga kan. Karena berkat sampian membangun itu semua kawasan tuh jadi terendam karena di situ resapan air. Dibangun, ditumpuk tanah urukan, dibangun gedung. Ternyata beliau welcome aja waktu itu. Nah, beberapa catatan-catatan yang sebenarnya kita bisa mengkomunikasikan, harusnya kan itu jalan keluar untuk kita melangkah berikutnya, kata Pak Rasidi tadi. Selama kurun waktu 4 tahun, apa yang kita lakukan? Prihatin sekali nih, hari ini 4 tahun lepasan tahun 2024-2025, Iya. Kota Banjarmasin Usia semakin tua, tapi kondisi kita semakin ringkih, hujan sedikit kita calap, Iya. Bang. Coba jadi jalan Sultan Adam, Jalan Hasan Basri, Iya. Jalan Ahmad Yani, itu kan baru di jalan-jalan utama. Iya. Belum lagi di jalan-jalan misalnya daerah Kelayan, Pekapuran, itu kan juga berada di pinggir jalan yang sangat rentan gitu loh, Bang. Betul. Jadi problematika banjir yang terjadi tanggal 12, 13, 15 Januarinya harusnya kan ini menjadi potret buram pemerintah kota untuk keluar dari keburaman itu untuk mencari solusi yang banyak sekali yang solusi kita dapat waktu banjir itu, walaupun itu tidak berdasarkan riset teknologi. Yang penting kita tahu ada pemikiran, oh ini penyebab mampetnya alur sungai, alur air, jembatan dibongkar. Itu kan hanya sesaat. Iya. Itu solusi sesaat. Dampaknya orang tidak melawan, orang tidak karena pasrah. Karena tidak ada yang pembenar, tidak ada yang menyalahkan. Dan orang menerima Waktu itu momentumnya pas. Nah, harusnya pemerintah sadar jangan mencari poin jembatan harus jalan melingkar. Ternyata fenomenanya apa yang dikatakan Rasidi, masa ada 3-4 bangunan di situ juga ada 4 jembatan padahal berdekatan. Oke, Banjarmasin kita lewatkan. Nah, kemarin kan rilis BNPB waktu 12, 13, 14 2021 itu yang tercatat dia ada terendamnya 10.000 buah rumah di wilayah Kalimantan Selatan. Iya. Dengan ketinggian vaporasi antara 0,5 hingga 3,0. Nah, kita tema yang ngobrol kedua tadi apa yang Jarasi disampaikan tadi. Ini gimana nih di hulu kita, hutan kita gimana, gunung kita gimana, rehabilitasi jalan nggak ada. Terus kawasan-kawasan yang memang kebetulan didiami oleh penghuni yang dekat dengan kawasan sungai dan itu, ini sudah nggak dipikirkan mereka nih. Karena hampir
tiap tahun mereka pasti terdengar ada banjir. Itu enggak? Enggak. Dulu itu kan ada yang menarik, Bang. Ini kan terlepas soal siapa pemimpinnya, tetapi kan setidaknya hal yang dilakukan oleh Gubernur Paman Birin waktu itu, bagaimana misalnya menangani banjir itu tidak bisa hanya oleh satu kabupaten, tetapi harus terintegrasi. Maka kemudian di situ kan intervensi pemerintah provinsi menjadi penting. Misalnya nih, urusan dari Tabalong ya. Tabalong urutannya kan turunnya nanti ke Balangan, Balangan ke Hulu Sungai Utara. Kemudian nanti terpecah ada ke Hulu Sungai Tengah misalnya nanti ke Hulu Sungai Selatan dan segala macam. Nah, maka kan ada upaya terintegrasi di mana misalnya membangun sodetan, di mana harus membangun embung misalnya, daerah-daerah yang rawan itu. Betul. Karena kalau tidak bahaya kan. Maka sekali lagi peran pemerintah provinsi yang dulu pernah digagas oleh Pak Sahabirin Nur itu kan harus mestinya bisa kita pikir ulang untuk kita lanjutkan ke depan kalau memang itu positif dalam rangka kemudian ya kita tidak boleh misalnya menyerahkan ini hanya urusannya di kabupaten saja, kan nggak bisa. Apalagi sudah dilintas misalnya, Bang. Iya, makanya kan dari awal, kalau saya sih pribadi dari awal, falsafah negara kita ini kan sudah mengajarkan kita bagaimana kita bergotong royong, ya kan? Ya. Bergotong royong mengatasi segala masalah, problem. Nah, kalau simbolnya ada aja tadi adalah pemerintah, dalam hal ini pemerintah provinsi, problemnya tadi sudah melihat, oh Banjarmasin problemnya ini, Benua 5, Benua 6 ini kan, tentang masalah kondisi sungai. Maka yang harus jadi konsentrasi kita betul tadi, gagasan seorang kepala daerah itu diperlukan sekarang untuk menangani ini. Untuk bisa, misalnya gagasan Paman Birin waktu itu adalah bagaimana mendudukkan masalah untuk satu kawasan yang bisa diintegrasikan, itu menjadi penting. Sehingga saya lihat, saya nggak tahu nih, proyek di Banjarmasin Jalan Peta itu proyek apa sih? Apakah mengeruk sungai, akan membelah, ini kan tidak pernah kita tahu nih, ya kan? Yang hari ini jalan sedang diadakan proyek apa itu nggak ngerti. Kalau kita proyek itu dalam mengatasi sungai, ya saya pikir itu kan kabar gembira. Tapi kan banyak lagi sisi lain, bagaimana orang hari ini problem sanitasi jelek di Kota Banjarmasin, ya kan? Nah, akhirnya dibangunlah perusahaan Pitipah, jadi olah alih status. Nah, kemarin bagaimana sanitasi itu bisa diluncurkan orang rumah bayar, ya kan? Tapi waktu itu dikelola dan dikuasai di bekerja sama tim BMN, nyantolnya dikit bayar ya bayar juga. Tapi kan ada kawasan yang memang sudah dialiri pipa, dilakukanlah pelayanan itu. Hendak menyeluruh nih kan, mencari solusi. Oh, jadi orang yang masang atau tidak masang tetap dikenakan tarif. Nah, ini yang nggak adilnya. Makanya kemarin terjadilah perdebatan, saya kebetulan di Dewan. Dan itu nggak lanjut kan? Nggak lanjut, karena itu salah. Karena orang kalau masyarakat tuh mau dipungut uangnya harus dilayani dong. Nggak mungkin tidak dilayani. Jangan istilah yang kaya yang kaya dilayani si miskin. Karena kawasan-kawasan yang tidak dilayani kan banyak kawasan yang menengah ke bawah kan. Nah, jadi masalah banjir di Kalimantan Selatan ini jangan sampai hanya sekedar kejadian. Tapi harusnya juga menjadi pembelajaran kita untuk cepat mencari solusi. Betul, Bang. Nah, itu kan sepakat. Artinya jangan sampai nanti, kita kan sih tidak berharap misalnya, banjir kembali terjadi. Ketika banjir, kemudian kita gagap lagi. Betul. Kita panik lagi. Nah, itu yang kan tidak boleh. Padahal banjir 2021 Januari itu harusnya bisa mengingatkan kita betapa lingkungan kita tidak baik-baik saja. Kita sangat rapuh ketika terjadi banjir itu. Maka kemudian harusnya, tadi misalnya, Hulu Sungai Tengah, Barabai itu kan sangat rentan banjir. Betul. Nah, sekarang bagaimana caranya ketika pun air itu turun besar misalnya, kalaupun banjir, itu bisa cepat gitu, Bang. Tidak merendam banyak dan tidak banyak korban. Betul. Nah, itu kan yang harus kita lakukan. Itu misalnya di Hulu Sungai Tengah, kemudian di Hulu Sungai Selatan seperti apa. Nah, kan harus itu yang bisa kita baca, kebijakan apa sih yang dilakukan pemerintah pasca banjir itu. Nah, jangan sampai yang tadi kata Bang Sukro kan, kalau kita banjir lagi, kita berharap banjir. Kemudian kita panik lagi. Nah, artinya kan kita tidak belajar dari peristiwa itu. Iya, makanya ada sesuatu hal yang memang sudah ada. Ya, kita kan orang yang tidak boleh tidak mengapresiasi apa yang dibikin. Ya, itu harus. Harus. Ya, contoh misalnya ada BPPD penanganan tentang masalah informasi rob. Ya. Semua orang tahu.
itu Artinya orang waspada. apresiasi lah soal itu, kecepatannya sudah ada. Cuman di celoteh yang kita akhiri ini kata-kata kita ada cuma satu, adalah memang setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Tapi ini hikmah yang kita harus segera kerjakan. Solusi yang konkret kita kerjakan, hanya jangan kita bicara saja. Oh, segala sesuatu ada hikmahnya. Hikmahnya bagi Banjarmasin Kalsa ada dapat bantuan dari Uni Emirat Arab itu ya untuk pembenahan revitalisasi Jalan Petra. Tapi gimana proses transparansi akuntabel dalam hal pembenahan banjir di Kalimantan Selatan, yang saya pikir Gubernur terpilih ini merasakan juga solusi yang paling, karena tagline-nya katanya kan merangkul apa? Bersama merangkul, membangun kan? Nah, ayo buktikan. Saya rasa itulah yang kita sebagai ya warga Banua jangan sampailah 10.000 buah rumah terulang lagi untuk terendam di Banua. Saya kira itu terlalu mahal harga yang harus kita bayar dari musibah banjir 2021. dan rontoklah infrastruktur kita nanti. Saya kira itu celoteh kita pada di penghujung Desember 2024 yang insya Allah dan mudahan kita berdoa bahwa kita banyak orang ulama, banyak orang yang berdoa, orang baik, bahwa tidak terulang lagi lah peristiwa 2021 tadi. Betul. Ngatakan itu, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan ini ngobrolan ataupun celoteh ini mengingatkan kita bahwa kita masih di bawah ancaman banjir itu. Makasih, sampai jumpa. Makasih Pak Rasidi. Baik, terima kasih. Salaman dulu dong. Masih. Siap. Ya.